Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudi Satria Darwis. Saya adalah dokter gigi spesialis ortodonti. Saya sebagai salah seorang staf pengajar dari Departemen Ortodonti Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Hari ini saya akan memberikan materi sesuai dengan kompetensi saya di blok 16, blok maloklusi, di program pendidikan sarjana dan profesi kedokteran gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Topik yang akan saya bawakan hari ini adalah mengenai sub utamanya adalah gangguan tumbuh kembang, dengan sub pokok bahasannya adalah etiologi maloklusi usia tumbuh kembang. Adapun sasaran belajar dari pembelajaran saya pada saat ini adalah untuk dapat mengidentifikasi setiap penyimpangan tumbuh kembang pada daerah maksilofasial, kemudian dapat mengklasifikasikan kelainan tumbuh kembang daerah maksilofasial, kemudian mampu menegakkan diagnosis dan mengidentifikasi setiap adanya kelainan tumbuh kembang, serta mampu menegakkan diagnosis banding. Pembelajaran ini akan dilakukan melalui kuliah, tutorial, kemudian pembelajaran di laboratorium yaitu clinical skill, sehingga diharapkan mampu untuk mengidentifikasi setiap etiologi sebagai masalah-masalah penyebab timbulnya maloklusi, baik secara fisik maupun secara pemeriksaan laboratoris. Pembelajaran ini nanti akan dilakukan assessment berupa ujian CBT atau ujian multiple choice untuk menilai kemampuan teori, kemudian dilakukan ujian OSCE untuk menilai kemampuan praktikal atau kemampuan klinis untuk menegakkan diagnostik dan etiologi, kemudian dilakukan ujian OSOKA yaitu untuk menilai kemampuan dalam pembelajaran terhadap analisis dan menentukan rencana perawatan. Sedangkan sumber ajar yang saya berikan adalah kita mempergunakan buku Contemporary Orthodontic dari Profit tahun 2019, kemudian Atlas of Dental Examination, kemudian jurnal-jurnal dan sumber-sumber ajar lainnya yang dapat dipergunakan dan dapat diunduh secara mudah dan dipakai yang tahun-tahun terbaru, 5 tahun terakhir. Untuk mengetahui sasaran pencapaian sasaran belajar dan penilaian hasil pembelajaran dilakukan berupa ujian CBT yang merupakan penilaian terhadap kognitif dengan bobot penilaian antara 50-55%, kemudian dilanjutkan dengan ujian OSCE atau penilaian klinis untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap masalah-masalah etiologi tadi dengan bobot penilaian antara 20-25%, dan sisanya adalah ujian OSOKA, kemudian nilai-nilai harian untuk memberikan nilai yang maksimal terhadap capaian pembelajaran. Berikut ini akan saya sampaikan beberapa cuplikan video ataupun rekaman pembelajaran ketika saya memberikan pembelajaran baik secara luring maupun offline dengan cara di Zoom, kemudian pembelajaran di dalam laboratorium dan beberapa pembelajaran di klinik untuk memberikan informasi dan mendapatkan pembelajaran yang baik dan interaksi yang baik antara saya dan murid saya di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pagi menjelang siang ini semua teman-teman, semua adik-adik mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya mohonkan salah seorang untuk memimpin doa. Mas Samwidi, silakan. Baik, terima kasih dokter. Nah, beserta hadirin sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan.
berdoa dicukupkan. Ya, baik, terima kasih Mas Samwidi ya, Dek Samwidi. Oke, baiklah kita lanjut saja pada topik bahasan kita, di mana pada hari ini gangguan tumbuh kembang dentifasial merupakan salah satu masalah yang harus kita pahami, harus kita mengerti, harus kita identifikasi dalam setiap masalah maloklusi. Karena nantinya dalam menganalisis atau dalam penanganan pasien, kita tidak akan terlepas atau tidak akan bisa keluar dari masalah-masalah yang berhubungan dengan gangguan tumbuh kembang, yang mana tumbuh kembang ini diawali dengan fase-fase tertentu, dan masalah dentifasial merupakan masalah-masalah yang paling sering menjadi masalah yang nantinya akan berujung pada maloklusi. Baik, untuk materinya adalah yang pertama kita harus paham dulu mengenai maloklusi. Ya, yang mana maloklusi ini dimulai pada usia tumbuh kembang yang paling sering menjadi tanda dan gejala ya. Dengan demikian kita diharapkan semua mampu mengidentifikasi setiap masalah melalui anamnesis. Ini yang paling sering ya, nanti Anda kalau masuk ke klinik atau bekerja dengan pasien, kita harus paham, harus bisa mengidentifikasi setiap masalah melalui anamnesis, di mana anamnesis ini adalah ujung tombak ya, atau kata pertama yang kita dapatkan dari pasien. Kita ingin mendapatkan informasi apapun dari pasien mengenai gejala, mengenai keluhan, dan mengenai apapun yang diinginkan oleh pasien kita. Kemudian setelah itu kita juga harus mampu mengidentifikasi tanda-tanda klinis ya, baik ekstra dan intraoral. Kemudian kita harus mampu menganalisis setiap masalah dari temuan anamnesis dan identifikasi tanda dan gejala. Kita harus mampu menganalisis masalahnya. Kemudian kita jangan pernah lupa untuk melihat juga masalah skletal. Masalah skletal ini harus kita analisis melalui masalah skletal juga. Kemudian dari situ kita akan melanjutkan untuk mendeterminasi apa etiologi dan faktor-faktor predisposisi timbulnya masalah-masalah yang berhubungan dengan maloklusi, kemudian apa rencana perawatannya ya. Nah, yang paling penting sekarang kita harus mengetahui adalah mengenai etiologi ya, karena maloklusi tidak bisa kita hindari atau pasti kita harus mengetahui masalah etiologi. Bagaimana etiologi itu bisa terlibat? Ya, karena kita harus paham dulu kapan setiap masalah maloklusi terjadi, dan apa masalah maloklusi tersebut, dan kenapa itu terjadi, dan seorang pasien itu mengalami hal-hal tersebut di latar belakangi oleh faktor apa saja. Ya, baik. Nah, untuk itu coba sambil reminding kita lihat lagi ya. Ini ada di buku anatomi, saudara-saudara semua pasti punya ini ya, buku Sobota. Ambil dari buku Sobota mengenai, lihat gambar ini adalah gambaran mengenai kompleks kraniofasial kita ya, secara anatomik yang kita lihat dari arah lateral ya, kita lihat seperti ini. Ini adalah kompleks atau daerah kraniofasial yang meliputi dari daerah cranium fold, maxilla, kompleks nasomaxilla ya, kemudian mandibula dan jaringan lunarnya ya. Nah, ini semua adalah salah satu kesatuan atau disebut kompleks karena mereka merupakan gabungan atau merupakan kesatuan dari berbagai komponen yang ada di daerah maksilofasial kita ya. Oke, dari sini ya, masih ingat mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai kompleks maksilofasial di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar struktur mereka terbentuk itu sudahnya, atau di mata kuliah sebelumnya mengenai anatomi maksilofasial. Khusus hari ini kita akan mengidentifikasi apa dan bagaimana masalah-masalah yang mungkin dapat menimbulkan atau menyebabkan timbulnya maloklusi, di mana paling utamanya adalah pada saat usia tumbuh kembang ya. Oke. Nah, secara umum ya, maloklusi itu dapat ditimbulkan oleh berbagai faktor etiologi. Salah satu masalah etiologi yang timbul adalah macam-macam keadaan yang dapat disebut dengan bad habit ya. Saudara-saudara semua nanti di klinik ya harus berhadapan atau akan berhadapan dengan berbagai macam maloklusi dan dengan berbagai macam pasien dengan berbagai macam masalah pula. Setiap pasien memiliki masalah yang berbeda,
memiliki etiologi yang berbeda, dan setiap pasien juga memiliki karakteristik tertentu. Sehingga seorang klinisi atau seorang dokter gigi harus mampu mengidentifikasi setiap masalah dan masalah apa yang mungkin timbul dihubungkan dengan etiologi. Salah satunya adalah bad habit ya. Nah, bagaimana bad habit itu dapat timbul? Karena dapat menimbulkan efek buruk yang dapat mempengaruhi struktur maksilofasialnya ya. Kemudian dari sana akan keluar maloklusi atau akan menimbulkan maloklusi. Dan bagaimana maloklusi itu dapat timbul sehingga menyebabkan maloklusi baik dental maupun skeletal. Dari sana kita akan mengetahui bagaimana seorang dokter gigi dapat menentukan maloklusi, kemudian mengetahui perawatan-perawatan yang sesuai dengan maloklusi dan mengeliminasi setiap masalah yang dihubungkan dengan etiologi. Kenapa? Karena kita tidak mungkin merawat pasien atau mengidentifikasi setiap maloklusi tanpa mengetahui etiologi. Ya, sangat penting untuk kita mengetahui apa etiologi, karena kalau etiologi tidak kita atasi, hanya memberikan perawatan, membuat alat atau memberikan perawatan tapi tidak menghilangkan etiologi, itu pasti tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal ya. Oke. Nah, salah satunya akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai kebiasaan buruk pada rongga mulut sebagai salah satu etiologi timbulnya maloklusi. Yang paling sering timbul adalah mengenai sucking habit ya, seperti sucking habit karena menghisap jari ya, kemudian menghisap bibirnya atau menghisap alat-alat seperti di pensil atau ballpoint ya, itu sering terjadi ya. Kemudian juga ada lagi hal-hal yang berhubungan dengan pola penularan yang salah atau abnormality of swallowing, kemudian masalah-masalah yang berhubungan dengan THT, masalah-masalah yang berhubungan dengan nasal problem seperti adenoid, tonsil dan seterusnya, yang mana nanti akan berujung adanya kepada gangguan pada saluran nafas ya. Oke. Nah, bagaimana itu semua bisa terlihat? Nah, salah satunya pada saat Anda mengidentifikasi masalah ekstraoral. Ya, kita ingat lagi, kita sebagai seorang klinisi ya di bidang ortodonti juga, apalagi setiap Anda mengidentifikasi pasien, pasti Anda akan mencatat mengenai tonsil. Ya, salah satu indikator adanya gangguan atau masalah yang timbul dengan bernafas melalui mulut adalah, atau gangguan pada saluran nafas bagian atas berhubungan dengan salah satunya adalah tonsil. Ya, kita harus mampu menilai keberadaan tonsil ya, yang kita sering singkat dengan T ya, ada mulai dari T0 sampai T4. Nah, itu salah satu indikator apabila pasien kita mengalami masalah pada pernapasan atas atau obstruksi pada saluran nafas atas. Nah, itu dihubungkan dengan adanya tonsil ya. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari faktor yang berhubungan dengan masalah saluran nafas bagian atas ya, yang mana ujungnya adalah obstruksi saluran nafas atau gangguan jalan nafas ya. Ini saya ambil dari buku Profit, nanti saudara-saudara bisa buka. Di sini disebutkan bahwa gangguan pernapasan saluran bagian atas itu seringkali disebabkan oleh karena timbulnya masalah yang ada di daerah tenggorokan ya. Lihat, sehingga anak manis ini, dia kalau tidur lihat terbuka mulutnya ya, terbuka mulutnya, dia tidak dapat tidur dengan nyaman, tidak dapat tidur dengan nyenyak karena adanya obstruksi ya. Kalau pada gambar kanan terlihat pada keadaan dia sadar, dia tidak dapat bernafas dengan baik, di mana dia bernafas dengan cara membuka mulutnya, memaksa untuk membuka mulut, karena kalau dia bernafas melalui hidung pasti akan mengalami sumbatan ya, tidak akan nyaman. Nah, jadi bagaimana dong cara-cara kita mengidentifikasi? Kita perlu melakukan beberapa pemeriksaan ya, pemeriksaan yang perlu dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pasien kita atau pasien tersebut mengalami pernapasan melalui mulut atau melalui hidung ya. Salah satu yang sederhana adalah kita mempergunakan pemeriksaan klinis melalui mirror test ya. Mirror test seperti ini, yang ini disebut dengan mouth breathing test, examination test. Caranya seperti ini ya. Lihat, ini menggunakan kaca yang dua muka ya, kaca besar seperti ini. Kacanya disimpan di bawah hidung ya, di bawah hidung saudara-saudara sebuah pasien. Kemudian si pasien kita instruksikan untuk bernafas melalui secara normal. Dan kita lihat
apabila terdapat embun atau hembusan nafas, ya, ada seperti tiupan di daerah hidung, berarti dapat kita identifikasikan bahwa pasien bernafas melalui hidungnya. Tapi kalau sebaliknya, ya, misalnya tidak terdapat teraan nafas, ya, atau tidak terdapat embun di bagian di bawah hidung, berarti kemungkinan pasien bernafas melalui mulutnya. Ya, ini salah satu cara untuk mengidentifikasi apabila pasien melakukan pernafasan melalui mulut. Oke, ini ya, atau kalau kita pakai kaca mulut bisa seperti ini ya, di klinis secara gampang. Kita pakai kaca mulut dengan 2 muka ya. Saya ambil dari atas grabber interfacial seperti ini ya. Kita dekatkan kaca mulut di daerah hidung pasien. Kemudian kita lihat apakah dia dapat bernafas melalui mulut atau tidak ya, atau bernafas melalui hidungnya secara normal. Oke. Nah, kemudian gambaran klinisnya bagaimana? Pasti akan memberikan gambaran yang bervariasi ya. Ini adalah gambaran yang khas pada saat dia diam, seperti saya sampaikan tadi, dia tidak dapat menatupkan mulutnya dengan baik ya. Jadi inilah masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang harus kita identifikasi sehingga kita dapat menentukan etiologi dan menentukan faktor-faktor apa yang menyebabkan maloklusi pada pasien, dan dengan demikian kita dapat menentukan rencana perawatan dan membuat rencana perawatan yang tepat terhadap pasien kita tersebut gitu ya. Oke, itu mungkin kuliah dari saya. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan, boleh saya berikan kesempatan. Silahkan. Aziza mungkin, atau siapa yang ingin bertanya silahkan. Oh, ya, silakan di kamera suaranya di on kan? Izin dok, nama saya Samir Firmansyah dari gelombang 17. Izin bertanya dok, punten. Tadi dokter bicara mengenai apa saja yang harus diperhatikan oleh kita sebagai klinisi gitu dok. Nah sebelumnya izin bertanya, mungkin apakah ada poin-poin penting dok menurut dokter terkait dengan bagaimana penentuan diagnosis sebelum dilakukannya perawatan ortodonti, khususnya sebagai klinisi dan oleh kita sebagai GP juga dok, dan apakah ada golden standard dari pemeriksaan penunjang terkait jika kita ingin melakukan rujukan, khususnya jika terdapat kelainan BTB yang berkaitan dengan entah itu hidung ataupun mulut ataupun pernapasan kepada spesialis. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Siapa tadi mahasiswanya? Samwidi ya. Baik, terima kasih Samwidi ya. Jadi betul sekali sebagai calon klinisi ya, sebagai calon klinisi di masa depan ya, dalam menentukan mengidentifikasi setiap masalah yang didapatkan oleh pasien, kadang-kadang seringkali pasien tidak menyadari bahwa dia mengalami masalah tertentu. Ya, yang dia tahu, dia datang ke kita pengen dirapihkan giginya ya, atau kalau pasien anak-anak, pasien usia tumbuh kembang datang dengan keluhan orang tuanya melihat gigi anaknya tidak rapi atau gigi anaknya maju ya, atau gigi anaknya tidak terlihat baik atau apapun. Nah, perlu bagi kita untuk yang pertama kita mencatat setiap keluhannya melalui anamnesis. Saya sampaikan tadi, anamnesis adalah poin penting dalam setiap perawatan di mana kita akan melakukan identifikasi selanjutnya melalui anamnesis ya. Tanyakan kepada pasien apa yang menjadi keluhan dia. Kemudian tanyakan juga hal-hal apa yang mungkin yang kita perlukan sebagai pendukung kita dalam menegakkan diagnostik. Misalnya pada keadaan kita ingin menentukan etiologi tertentu. Misalnya pada saat nanti Anda menemukan sebuah tanda klinis yang berhubungan dengan sindrom atau karakteristik maloklusi tertentu, katakanlah misalnya Anda melihat ada kemungkinan pasien ini bernafas melalui mulut ya. Nah, Anda boleh menganamnesis ke pasien atau ke orang tuanya, menanyakan yang mengarah ke situ. Misalnya, Bapak, Ibu, apakah akhir-akhir ini anaknya atau putranya atau putrinya sering mengalami batuk, pilek gitu secara menahun gitu ya. Apakah dia sering mengalami kelelahan atau dia sering mengalami bersin-bersin yang berhubungan dengan keadaan-keadaan yang mengarah ke identifikasi etiologi maloklusi tadi. Nah, kalau pasien menjawab ke arah tertentu, katakanlah dia menjawab iya, baru kita mulai mengarahkan pemeriksaan ke arah pemeriksaan sebagai etiologi. Ya, apabila Anda menemukan atau mengidentifikasi ada sesuatu etiologi yang mengarah ke keadaan tertentu atau habit tertentu, Anda harus fokus kepada hal tadi.
Ya, di samping Anda mampu menentukan secara klinis, juga Anda harus kita harus bisa menentukan diagnostik melalui pemeriksaan penunjang. Kalau sudah ditemukan hal tersebut, baru kemudian mengarah ke kebiasaan tertentu, kita harus berpikir untuk menghilangkan etiologi. Apa etiologinya? Katakanlah ternyata Anda menemukan bahwa ternyata ada indikasi bahwa pasien ini bernafas melalui mulut. Pasti etiologinya karena keadaan yang berhubungan dengan saluran nafas bagian atas. Tentu ini bukan kompetensi kita. Nah, sebagai klinisi dokter gigi atau calon dokter gigi, nanti Anda harus berpikir siapa yang lebih kompeten. Ya, berarti kita harus melakukan rujukan kepada spesialis THT ya, bagian umum atau dokter gigi, dokter umum. Kemudian kita lakukan rujukan, berikan informasi selengkap-lengkapnya dan apa tujuan kita untuk merujuk kepada pasien tersebut sehingga pasien dapat tertangani. Dan kemudian apabila pasien sudah mendapatkan jawaban atau terapi dari dokter THT, baru kita lakukan terapi sesuai dengan kompetensi kita di bidang kedokteran gigi. Begitu barangkali ya, Mas Samwidi. Terima kasih untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah terjawab Mas Sam? Sudah ya, terima kasih. Baik ya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dari siapa mungkin? Almi mungkin sepertinya ingin bertanya. Silahkan Almi. Masih di off sound. Ya, sudah. Izin bertanya Dok, mengenai bed oral habit ini sampai bisa menyebabkan terjadinya maloklusi ini, kira-kira faktor yang paling berpengaruhnya itu apa ya Dok? Apa dari durasinya atau dari frekuensinya seperti itu Dok? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa ada beberapa faktor yang harus kita pahami mengenai habit ya atau bad habit. Ya, yang pertama pastinya adalah onset. Kapan ini mulai terjadi? Waktunya sejak kapan? Ya. Kemudian kalau sudah kita ketahui, misalnya kira-kira sejak 6 bulan yang lalu, berarti memang dan si anak sedang usia tumbuh kembang, berarti faktor etiologinya jelas disebabkan oleh onset pada saat dia sedang usia tumbuh kembang. Kemudian tanyakan durasinya. Kapan saja dia melakukan kebiasaan tersebut? Ya, apakah setiap hari? Apakah di waktu-waktu tertentu dan seterusnya? Karena durasi itu sangat mempengaruhi faktor keparahan tingkat progresivitas dari maloklusi dan etiologinya ya. Kemudian faktor-faktor apa yang memperberat ya? Apakah dia bisa timbul kapan saja atau hanya pada saat tidur dan seterusnya. Kemudian juga tanyakan lagi apakah kebiasaan itu masih berlangsung sampai saat ini, dan itu menjadi faktor yang akan memperberat timbulnya keadaan maloklusi yang dipengaruhi oleh etiologi maloklusinya. Kurang lebih seperti itu ya Almi. Apakah terjawab? Ya Dok, sudah terjawab. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih teman-teman semua ya. Baiklah, sepertinya itu yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Mungkin nanti untuk berikutnya untuk memudahkan dalam prakteknya, nanti insya Allah di pertemuan minggu depan akan ada skill lab-nya ya mengenai pemeriksaan ekstraoral dan penentuan etiologi. Nanti akan saya jelaskan lagi. Mudah-mudahan semuanya sehat, kita bisa bertemu minggu depan untuk mengenai pemeriksaan klinis dalam pemeriksaan etiologi maloklusi ya. Terima kasih teman-teman semua, adik-adik mahasiswa semua. Terima kasih atas perhatian dan atensinya. Jangan lupa dipelajari kembali ya, buka kembali dalam buku Profit chapter 9 kalau tidak salah, dan di dalam Atlas Rakosi juga ada di situ dibahas mengenai ini. Teman-teman adik-adik semua bisa membacanya nanti sebagai bekal kita dalam pelajaran berikutnya atau pada sebagai penuntun dalam praktikumnya ya. Terima kasih sekali. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Saya harap semuanya dapat mengikuti kuliah saya. Saya Rudi Darwis pamit. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah video ini saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih, semoga dapat dipergunakan sebagai salah satu materi dalam kapasitas saya sebagai seorang pengajar di bidang ortodonti, khususnya di bidang ilmu tumbuh kembang dan maksilokraniofacial, dan sebagai kontribusi saya dalam pendidikan di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.